Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang modul Purkes pada Odoo. Nah, di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, untuk bagian awalnya kita akan mengenal dulu apa itu Odoo dan apa itu modul Purkes. Nah, Odoo adalah sebuah sistem ERP yang berbasis resource yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, salah satunya itu adalah modul Purkes. Nah, modul ini biasanya digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dari supplier. Nah, modul ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengatur pembelian secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Nah, modul Purkes ini juga telah terintegrasi dengan modul inventory, accounting, dan sales. Nah, sehingga setiap proses pembeliannya itu dapat berjalan secara otomatis dan saling terhubung. Nah, dari integrasi ini memungkinkan untuk pembaruan stok, pencatatan keuangan, serta perencanaan pembeliannya juga dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Nah, tujuan dari forecast management tersendiri adalah untuk mengontrol alur pembelian. Nah, dengan modul ini perusahaan bisa lebih memastikan ketersediaan stok barangnya, mengurangi kesalahan manual, dan juga mempercepat proses procurement. Nah, adapun alur forecast-nya, secara garis besar alur forecast di Odoo itu dimulai dari permintaan pembeliannya dulu, dilanjutkan dengan request of quotation atau ROQ. Nah, kemudian purchase order yaitu PO, penerimaan barang, hingga pencatatan tagihan vendor dan pembayarannya. Nah, untuk di bagian purchase requisition, itu dimulai di prosesnya itu dimulai dengan progress requisition, yaitu permintaan dari user atau departemen untuk barang atau jasa tertentu. Nah, dokumen ini bisa menjadi dasar untuk dibuatkannya permintaan penawaran ke vendor. Nah, ROQ itu tersendiri dari bagian requisition, bagian purchasing itu membuat RFQ atau permintaan penawarannya. Nah, dokumen ini juga nanti akan dikirim ke beberapa vendor untuk mendapatkan harga dan syarat-syarat terbaik. Nah, kemudian penerimaan barangnya. Nah, vendor ini akan mengirim barang sesuai PO-nya, barang yang akan diterima di gudang melalui modul inventory. Nah, pada tahap ini bisa dilakukan quality check sebelum barang benar-benar masuk ke stok mereka. Ini saya akan menunjukkan materi teman saya, yaitu keunggulan. Beberapa keunggulan modul ini adalah otomatisasi proses, dukungan multi vendor dan multi mata uang, integrasi penuh antar modul, serta adanya laporan analitik untuk membantu evaluasi supplier maupun historis. Berikutnya ada vendor bill and payment. Setelah barang diterima, vendor mengirimkan invoice atau tagihan. Odoo secara otomatis mencatat vendor bill berdasarkan PO atau pre-order, lalu bagian akuntansi melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, yaitu modul purchase di Odoo membantu perusahaan mengelola pengadaan dengan lebih efisien, akurat, dan transparan karena sudah terintegrasi dengan modul lain. Proses bisnis bisa berjalan lebih lancar dan lebih baik. Baik, sekian presentasi yang kami dapat paparkan. Untuk berikutnya kami akan mempraktekkan cara menggunakan modul purchase di Odoo. Kita akan masuk ke dalam praktiknya bagaimana menggunakan fitur forecast di Odoo. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Odoo-nya, kita klik start now. Nah, sekedar informasi, ini Odoo-nya masih menggunakan trial. Kita cari forecast. Mana forecast?
Nah, ini continue. Nah, ini untuk pengisiannya tinggal kita isi nama depan, nama belakang, company. Nah, ini sebelumnya kami sudah mengisinya, jadi tinggal pencet aja. I'm only student karena masih seorang pelajar, jadi tinggal start now. Nah, kalau misalkan berhasil dan masuk ke dalam odonya, berarti tampilannya bakalan begini. Tinggal tunggu aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fitur podcast odonya, kita langsung saja ke pembelian atau fitur podcastnya. Nah, di sini masih kosong karena belum ada database-nya. Untuk menambah database-nya, kita tambahin vendornya terlebih dahulu. Nah, vendornya ada di mana? Di order. Di situ di sini vendor atau pemasoknya masih kosong, jadi kita akan tambahin dengan cara mengklik baru atau new. Nah, kemudian kita isi ke perusahaannya. Kita pakai PT Hidayah, emailnya hidayah@gmail.com. Nah, untuk nomor teleponnya kita baca terserah dulu. Untuk jalan kita isikan sebagai contoh jalan Sungai Liat. Nah, kotanya Sungai Liat, negara Indonesia. Nah, WP-nya itu tidak berlaku, jadi kita isikan websitenya aja. https hidayah maaf www.hidayah.com. Nah, kalau sudah selesai, ini save-nya bakalan otomatis. Nah, untuk melihatnya kita ke order, kita lihat masuknya. Nah, kalau misalkan dia sudah ke save, dia nanti bakalan muncul begini. Nah, karena kita akan menggunakan 3 vendor, jadi kita tambah baru lagi. Nah, untuk yang kedua kita pakai VT Abadi. Emailnya email.com. Nah, telepon jalan Jerman. Kota melihat di negara tetap Indonesia. Nah, kita website lagi https www.com. Kita buat baru lagi. Ini nomor. Ini nomor. Telepon jalan kita pakai jalan apa namanya? Oh, orang Indonesia. Oh, nomor.com. Yang untuk melihatnya kita lihat lagi di pemasok. Nah, jadi di sini udah ada 3 vendor. Nah, kemudian setelah ada vendornya kita akan ke ini produk. Nah, produk ini si perusahaannya itu menjual apa gitu. Nah, di sini sudah ada satu, yaitu kursi jati. Nah, di sini harga jualnya ada 400.000. Nah, pajaknya itu 20%, 12%
Jadi harganya 444.000. Nah, masuk pembeliannya. Nah, untuk pembeliannya ini kita pemasoknya kita pakai di PT Hidayah tadi. Nah, kuantitasnya kita taruh 10, harga satuannya berapa aja deh? 1, 2, 3. Nah, habis itu dikarenakan kita juga mau buat 3, kita klik baru lagi. Nah, untuk yang kedua ini kita pakai lemari aja. Harga jualnya kita pasang di 200.000. 1, 2, 3. Masuk ke pembelian. Kita pakai vendor di PT Pegadaian. Nah, kuantitasnya 10 juga. Kita pakai 10, harga satuannya 200.000. 1, 2, 3. Nah, di sini juga bisa naruh foto di bagian ini. Nanti bakalan ke file yang bakalan kita pakai. Tinggal pilih. Kita coba pakai ini. Nah, sudah muncul ya. Kita klik baru lagi. Nah, untuk ketiga ini kita pakai lampu. Harga jualnya 100.000. 2, 3. Nah, kemudian ke pemasoknya kita pakai sewa mur. Kuantitasnya 10 aja. 1, 2, 3. Nah, kita lihat lagi ke produk. Kalau udah selesai. Nah, di sini udah ada tiga produknya udah kita tambah. Tampilannya bakalan seperti ini. Nah, kemudian kita akan ke request request for quotation atau permintaan penawaran. Nah, itu ada di order permintaan penawaran. Yang masih kosong, jadi kita klik request for quotation ini untuk memesan produk ke yang barusan yang telah kita buat, ke vendor yang barusan telah kita buat. Klik baru. Maka masuknya tadi PT Gaya. Ini bisa kita tambahin produk. Kita taruh kursi jati aja. Nah, ini udah ada yang sudah masuk ke dalam sini, dikenakan datanya tadi, database-nya tadi itu udah ada 4 juta, dikenakan kuantitasnya 10 tadi, hasilnya aja pajaknya 12%, jadi totalnya 4.410. Nah, di sini juga kita bisa melakukan tanggal nyampainya itu kapan. Nah, kita taruh seminggu setelahnya. Nah, setelah itu kita send RFQ. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini nih, pengiriman email ke vendornya. Kita kirim. Nah, setelah itu hanya pembelian yang sudah dibuat. Kita coba lihat di order pembeliannya. Nah, di sini udah ada satu pajaknya, belum ada. Nah, kita ke permintaan penawaran lagi.
kita buat baru lagi. Di kanan tadi ada 3, kita coba buat 2 lagi. Nah, di kursi jati sama PT Hidayah kita coba sekarang PT Abadi untuk memasoknya. Produknya kita pakai coba lampu ya. Budgetnya coba kita pasang ini. Pasang lampu deh. Ada 1 wattnya, 2 lampu tadi 100. Kita coba. Nah, muncul dia seperti ini. Nah, kemudian kirim, review, tunggu bentar, kirim. Nah, ini request forward hasilnya udah jadi. Kita coba kirim konfirmasi order dulu. Nah, kita coba unggah tagihan. Kan coba kita kirim PO atau purchase order. Kayak gitu. Nah, di situ pintu masuknya PT Makmur yang ketiga kita pakai kemarin. Dan itu sehingga ada satunya tidak satu dua tiga. Kinerja sebentar kirim ini untuk mencetak fakturnya. Coba. Nah, fotonya itu udah jadi di sini. Jadi kita informasi order kembaliannya itu udah ada. Kita lihat di permintaan penorder. Nah, ini kalau misalkan order pembeliannya udah jadi, dia bakalan jadi kayak gini. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari materi teman saya untuk di situs tagihannya itu bisa jadi dibayar, sudah lunas. Nah, pertama itu masuk ke order, klik order, terus ke order pembelian. Nah, terus kita klik yang belum. Nah, ini yang belum, contohnya P001. Klik. Hmm. Yang pertama itu, nah, dia sudah masuk. Nah, kita cetak dulu, cetak. Itu sudah dicetak di sini. Kita unggah tagihan. Klik di sini. Nah, jika sudah, bisa kita upload. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa setting mau buat atau menerima. Kita klik di bawah saja. Nah, untuk tanggal tagihnya kita setting dulu. Kita buat contoh 5 Januari saja. Nah, jika sudah, pertama kita kuantitas di konfig dulu. Jadi 7.000. Nah, setelah itu konfirmasi. Nah, jika sudah konfirmasi, kita bisa mencetak untuk bayar. Nah, kita klik bayar. Jika sudah membayar, contoh klik create payment. Nah, di sini sudah lunas ya di sini. Bagaimana itu saja yang bisa kami paparkan. Sekian dari materi kami. Jangan banyak salah kata atau kurang paham. Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.